Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tekanan besar kepada Timnas U17 Indonesia jelang Piala Asia. Ia menegaskan bahwa target utama skuad asuhan Nova Arianto adalah memastikan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Demi mewujudkan ambisi ini, Garuda Asia harus tampil habis-habisan dan finish di dua besar grup mereka untuk mendapatkan tiket otomatis. Erick percaya bahwa ini bukan misi yang mustahil, selama para pemain menunjukkan semangat juang tinggi di setiap pertandingan. Ia ingin melihat tim ini bertarung dengan mentalitas pemenang, bukan hanya sekadar berpartisipasi. Piala Asia U17 kali ini menjadi ujian besar bagi perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Dengan 8 tim terbaik berhak lolos ke Piala Dunia U17, Erick ingin memastikan Indonesia masuk dalam daftar itu. Juara grup atau setidaknya runner-up adalah target utama agar tidak perlu bergantung pada hitung-hitungan skenario tambahan. Oleh karena itu, persiapan di Arab Saudi harus benar-benar matang, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental. Nova Arianto dan staf pelatih dituntut untuk menemukan formula terbaik, agar skuad muda ini bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Meskipun tantangannya berat, Erick tetap optimistis bahwa Timnas U17 memiliki potensi besar untuk membuat kejutan. Ia menegaskan bahwa lolos dari fase grup bukan sekadar harapan, tapi sebuah keharusan. Dengan semakin banyaknya pemain muda yang mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berbicara banyak di kancah Asia. Selain skill dan strategi, mentalitas juara juga menjadi faktor penentu dalam turnamen seketat ini. Kepercayaan diri dan daya juang tinggi bisa menjadi pembeda dalam laga-laga penting. Setelah namanya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri akhirnya buka suara. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain Dewa United itu mengungkapkan kekecewaannya karena gagal membela tim Merah Putih di laga melawan Australia dan Bahrain. Ia mengaku sangat menyesal tidak bisa berkontribusi langsung di lapangan, terutama karena pertandingan ini merupakan bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia. Bagi Egy, setiap kesempatan membela Garuda adalah momen berharga yang tak ingin ia lewatkan begitu saja. Meskipun dicoret dari skuad, Egy tetap menunjukkan sikap profesional dengan memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa hatinya tetap bersama Timnas Indonesia, terlepas dari situasi yang ia hadapi. Pemain berusia 24 tahun itu berharap tim bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik dalam laga mendatang. Ia juga menegaskan bahwa cederanya bukan sesuatu yang ia inginkan, tetapi harus ia terima dengan lapang dada. Mentalitas seperti ini menunjukkan kedewasaan Egy sebagai seorang atlet yang selalu berjuang untuk kembali lebih kuat. Menjadi bagian dari Timnas Indonesia selalu menjadi kebanggaan bagi Egy, meskipun kali ini ia harus rela menyaksikan perjuangan tim dari luar lapangan. Ia berjanji akan terus bekerja keras untuk segera pulih dan kembali ke performa terbaiknya. Dalam unggahannya, ia juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang terus memberikan doa dan dukungan untuk kesembuhannya. Respons positif dari para penggemar membuktikan bahwa Egy tetap menjadi sosok penting bagi sepak bola Indonesia, meskipun sementara harus absen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa besok akan diumumkan satu pelatih lokal yang akan bergabung dalam staf kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas kepelatihan nasional sekaligus memberikan kesempatan bagi pelatih lokal untuk menyerap ilmu dari pelatih asal Belanda itu. Meski nama kandidat masih dirahasiakan, proses seleksi telah dilakukan dengan ketat melalui serangkaian wawancara dengan beberapa pelatih Indonesia. PSSI ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki kualitas dan visi yang sejalan dengan pengembangan timnas. Sebelumnya, Kluivert bersama stafnya telah mengundang beberapa pelatih lokal untuk mengikuti proses seleksi. Dari hasil evaluasi, PSSI berencana memilih 2 pelatih lokal untuk bergabung dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia. Salah satu nama akan diumumkan terlebih dahulu, sementara pelatih kedua kemungkinan akan dipilih dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi pelatih lokal, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara tim pelatih asing dan nasional. Dengan adanya kombinasi ini, diharapkan strategi kepelatihan Timnas Indonesia bisa lebih efektif dan sesuai dengan karakter pemain. Kehadiran pelatih lokal dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia menjadi faktor penting, terutama dalam memahami karakteristik pemain dan membantu komunikasi antar anggota tim.
Metode kepelatihan ala Eropa yang dibawa oleh Kluivert diharapkan bisa dipelajari oleh pelatih lokal dan diterapkan di berbagai level sepak bola nasional. Ini juga menjadi kesempatan emas bagi pelatih Indonesia untuk berkembang, mendapatkan wawasan baru, serta berkontribusi langsung dalam membangun prestasi Garuda di kancah internasional. PSSI ingin memastikan bahwa program pengembangan timnas berjalan dengan kesinambungan yang baik. Patrick Kluivert telah mengumumkan 30 pemain untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia, namun jumlah ini masih harus dipangkas menjadi 23 sesuai regulasi pertandingan. Sayangnya, timnas harus kehilangan Egy Maulana Fikri yang dipastikan absen karena cedera. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menegaskan bahwa Egy belum berada dalam kondisi terbaik untuk berlaga. Absennya Egy tentu menjadi pukulan bagi timnas, mengingat perannya yang cukup penting dalam skema serangan tim. Dengan tersisanya 29 pemain, Kluivert masih harus mencoret 6 pemain lagi sebelum laga melawan Australia. Proses seleksi ini tentunya tidak mudah, sebab setiap pemain memiliki kualitas tersendiri. Pelatih asal Belanda itu harus memastikan bahwa hanya pemain yang benar-benar siap secara fisik, teknik, dan taktik yang akan dibawa ke pertandingan. Pemain yang belum menunjukkan performa optimal atau kurang cocok dengan strategi yang dirancang kemungkinan besar akan tereliminasi. Situasi ini membuat persaingan dalam skuad semakin ketat, dan setiap pemain harus bekerja ekstra keras agar tetap bertahan. Seleksi pemain tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga keseimbangan tim secara keseluruhan. Kluivert perlu memastikan bahwa lini serang, tengah, dan pertahanan memiliki komposisi yang solid untuk menghadapi permainan fisik Australia. Selain itu, aspek kebugaran dan kesiapan mental pemain menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang akan tetap bertahan di skuad utama. Persaingan dalam tim semakin memanas, dan keputusan akhir Kluivert akan sangat menentukan bagaimana performa Indonesia di laga penting ini. Tony Popovic menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia, terutama setelah kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Ia menyadari bahwa perubahan kepelatihan bisa membawa dampak besar terhadap gaya bermain tim Garuda. Bahkan, staf pelatih Sokros dikabarkan telah melakukan analisis mendalam terhadap pola permainan baru Indonesia. Popovic yang pernah bermain di Crystal Palace juga mengakui bahwa Indonesia kini semakin berkembang, sehingga Australia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi mereka. Menurut Popovic, pergantian dari Sintayong ke Patrick Kluivert bukan sekadar perubahan biasa. Ia percaya bahwa Kluivert akan membawa pendekatan berbeda, baik dalam strategi menyerang maupun cara bertahan. Untuk itu, Australia tidak ingin lengah dan terus memantau pergerakan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Beberapa pemain kunci seperti Jai Idzes dan Tom Hai disebut bisa menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Sokros. Dengan materi pemain yang lebih kompetitif, Indonesia berpotensi memberikan kejutan di lapangan. Pelatih berusia 51 tahun itu juga menyoroti perkembangan pesat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pemain-pemain yang bermain di luar negeri serta filosofi permainan yang semakin matang, Popovic yakin bahwa laga nanti tidak akan berjalan mudah bagi Australia. Apalagi, Patrick Kluivert adalah sosok pelatih dengan pengalaman besar di level tertinggi, yang bisa membawa dimensi baru dalam permainan Garuda. Australia pun harus bersiap menghadapi kemungkinan strategi yang lebih agresif dan disiplin dari Indonesia. Di atas kertas, Australia memang lebih diunggulkan, tetapi Popovic tetap menekankan bahwa laga melawan Indonesia bisa menjadi tantangan tersendiri. Ia ingin memastikan timnya bermain maksimal dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi Indonesia untuk mengambil keuntungan. Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan besar setelah Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi resmi bisa membela skuad Garuda. Ketiga pemain ini telah menerima surat eligibility to play representatif tim dari FIFA, yang memastikan proses perpindahan federasi mereka telah rampung. Dengan kabar baik ini, mereka langsung bisa dimainkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran mereka tentu menjadi angin segar bagi timnas, yang terus berupaya meningkatkan kualitas permainan dan daya saing di level internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan FIFA dan memastikan bahwa ketiga pemain telah didaftarkan untuk laga mendatang. Dengan pengalaman mereka di kompetisi Eropa, kehadiran Emil, Dean, dan Jai diharapkan dapat membawa pengaruh besar dalam skuad, baik dari segi teknik maupun mentalitas.
Emil Audero, yang berkarir di Serie A bersama Inter Milan dan Sampdoria, akan menjadi tambahan penting di bawah Mistar. Sementara itu, Dean James dan Jay Pelupesi, yang pernah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa, siap memberikan kekuatan di lini pertahanan dan tengah. Masuknya tiga pemain ini semakin menegaskan keseriusan PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas. Emil Audero diyakini bisa menjadi kiper utama dengan pengalamannya di Liga Top Eropa, sementara Dean James dan Jay Pelupesi bisa menambah kedalaman skuad, terutama dalam menghadapi tim sekelas Australia yang dikenal memiliki permainan fisik dan cepat. Dengan tambahan mereka, persaingan dalam skuad semakin ketat, dan Patrick Kluivert memiliki lebih banyak opsi untuk meracik strategi terbaik.